الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib mewasiatkan kepada diri kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, dan arti kata mentaati seluruh yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan menjauhi seluruh apa-apa yang Allah larang. Jikalau seorang hamba hidup di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan untuknya kemudahan di dalam urusan dunia dan akhiratnya. Allah berfirman: "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan seluruh perkara hidupnya itu mudah. Jemaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Salah satu bentuk nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya adalah nikmat lisan, yang mana dengan lisan seseorang bisa berkata, bisa berkomunikasi, dan juga dengan lisan seseorang bisa merasakan nikmat makanan yang dia makan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla sebutkan nikmat lisan ini di dalam Al-Quran: Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Tidakkah telah aku berikan nikmat kepada hambaku, yaitu 'ainaini, dua mata, dan juga nikmat lisan dan dua buah bibir. Nikmat lisan merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Maka sudah seharusnya wajib bagi hamba untuk bersyukur, mensyukuri nikmat lisan yang Allah berikan kepadanya. Bersyukur dalam bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala
bersyukur dengan lisan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk bersyukur dengan lisan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Asr atau An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Apabila datang pertolongan dari Rabbmu dan kemenangan, apabila datang nikmat Allah kepadamu, yaitu berupa kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kemudian engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bersyukurlah dengan bertasbih kepada Rabbmu dan beristighfar. Dan ini adalah bentuk bersyukur yang agung, yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu bersyukur dengan amalan anggota badan. Dan juga di dalam surat Al-Kautsar disebutkan, "Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya telah kuberikan nikmat kepadamu ya Muhammad, yaitu kebaikan yang banyak. Salah satu kebaikannya adalah Telaga Al-Kautsar. Kemudian Allah suruh Nabi kita untuk bersyukur dengan fashalli li rabbika wanhar. Salatlah, sujudlah kepada Rabbmu dan sembelihlah kurban. Dan diriwayatkan juga oleh Ummul Mukminin, ada suatu malam Nabi SAW melakukan salat malam yang banyak dan panjang sekali, hatta yatafaqarat qadamah, sampai kaki Nabi SAW itu gemetar, pecah-pecah. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ibadah yang seperti ini? Terlalu berat. Waqad ghafarallahu laka waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah telah mengampunimu ya Rasulullah, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Sudah dijamin ampunan untukmu ya Rasulullah, kenapa sampai begininya engkau beramal? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, afala uridu an akuna 'abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Yaitu bersyukur dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya di dalam ketaatan, di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka lisan yang Allah berikan kepada kita haruslah kita bersyukur atasnya dengan menjaga lisan tersebut, digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga agar jangan mengucapkan atau menimbulkan hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang kalau kita tanamkan di dalam hati kita, maka ini bisa menjadi motivasi kita dalam menjaga lisan kita. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada yang terlafazkan yang keluar dari lisan seseorang melainkan di situ ada raqibun 'atid. Ada malaikat sisi kanan dan sisi kiri yang senantiasa mencatat semua yang keluar dari lisannya. Yang buruk tercatat dan akan dibalas dengan keburukan, yang baik tercatat dan akan dibalas dengan kebaikan. Maka seorang tabi'in yang bernama Ikrimah berkata, mentafsirkan ayat tadi, "Yaktubani kulla syai'in kullama yujaru fihi atau yujaru alaihi wa ma yu'azzaru fihi." Malaikat mencatat semuanya, mencatat
perkataan yang di situ dapat menyebutkan dosa yu'azzaru fi, dan perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan pahala itu dicatat, dan semuanya akan ada balasannya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah amalan yang dapat memasukkan seorang hamba ke surga dan menjauhkan seseorang hamba dari neraka, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu layasirun liman yassarallahu lah. Hal itu akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan untuknya. Kemudian Nabi SAW berkata, ala adulluka ala ra'sil amri wa amudihi wa dhirwatu sanamih. Ya Mu'adz, hendakkah aku tunjukkan kepadamu pokok perkara, tiang perkara, dan puncaknya? Kemudian kata Mu'adz, bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salat wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok perkara adalah Islam, kemudian tandanya itu adalah salat, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi SAW berkata, ala ukhbiruka atau ala adulluka bimilaki dzalika kullih. Hendakkah aku tunjukkan kepadamu pengendali dari semua amalan tersebut? Maka kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi lisanih. Nabi alaihi salatu wasallam memegang lisan beliau dan berkata, kuffa 'alaika hadza. Jaga ini, jaga lisanmu. Kemudian lantas Mu'adz berkata, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan diadab terhadap perkataan yang kita katakan, yang kita ucapkan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Celakalah engkau ya Mu'adz. Afala yakubbu an-nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah nanti di hari kiamat akan ada orang-orang yang digeret, dimasukkan ke dalam neraka dengan cara digeret dan wajahnya itu di bawah. Itu kenapa digeret wajahnya di bawah dan nanti dimasukkan ke dalam neraka? Dan itu dikarenakan oleh ulah ucapannya, hasil perkataannya. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka lisan kita ini merupakan sebuah alat, sebagaimana alat-alat yang lainnya. Kalau kita gambarkan, semisal pisau bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keburukan. Dan begitu juga lisan kita bisa mendatangkan kebaikan untuk kita, mengangkat derajat kita di akhirat kelak, dan bisa sebaliknya membinasakan kita di akhirat kelak. Walaupun mungkin kita anggap apa yang kita ucapkan itu kecil, tetapi jangan dikira di sisi Allah Azza wa Jalla apa yang kita ucapkan itu kecil. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala illa yarfa'u Allah biha darajat. Sesungguhnya ada nanti hamba-hamba, orang-orang yang dia berucap atau mengucapkan kata-kata yang dapat menimbulkan ridha Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak menghiraukan konsekuensi dari perkataannya selama itu mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak khawatir terhadap makhluk yang tidak menyukai perkataannya. Dan disebutkan perkataannya tersebut, yarfa'allahu biha darajat, Allah mengangkat derajatnya di akhirat beberapa derajat. Dan sebaliknya, ada beberapa hamba yatakallamu bil kalimati min sakhatillah,
yang dia berucap dengan ucapan yang menimbulkan murka Allah Azza wa Jalla, wala yulqi laha bala, dan dia anggap itu kecil. Dia tidak menghiraukan konsekuensinya. Dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Yahwi biha fi nari jahannam, dengan perkataannya tersebut dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Oleh karena itu, bagi seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat lisan, maka hendaklah dia menjaga lisannya, gunakan untuk kebaikan. Jika tidak bisa digunakan untuk kebaikan, maka minimalnya dia diam. Dan itulah tanda seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata perkataan yang baik-baik. Jika tidak bisa, maka sebaiknya dia diam. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وسلم تسليما كثيرا على آله وأصحابه وإخوانه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya pintu kebaikan yang bisa kita lakukan dengan lisan kita amatlah banyak. Ada salah satu amalan yang ringan namun balasannya besar di sisi Allah Azza wa Jalla dan timbangannya berat di akhirat kelak. Amalan tersebut adalah berupa zikrullah Azza wa Jalla, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan. Ada dua kalimat ringan diucapkan di lisan, enggak berat, enggak perlu keluar biaya, enggak sampai berkeringat, ringan sekali. Habibatani ila Rahman, akan tetapi dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa thaqilatani fil mizan, dan juga timbangannya di akhirat kelak itu berat, yaitu zikir subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita berada di hari Jumat, hari raya minggunya orang Islam, dan kita dianjurkan di hari yang mulia ini untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.